Oke, halo semua. Di video belajar teknikal analisis ini kita akan membahas materi selanjutnya ya. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang membaca volume perdagangan yang pertama. Kemudian trading dengan support resist klasik, kemudian ada mengenal tren pergerakan saham, ada trading dengan support resist dinamis, dan trading dengan moving average. Teman-teman bisa tonton videonya di playlist belajar teknikal analisis di YouTube channel ini. Dan materi selanjutnya, materi hari ini adalah moving average convergent divergent atau yang sering kita kenal sebagai MACD. Langsung kita ke materinya ya. Nah, moving average convergent divergent atau MACD ini adalah sebuah indikator dalam analisis teknikal yang menggambarkan hubungan antara dua moving average dalam sebuah tren harga aset. Fungsi indikator ini bisa digunakan untuk melihat tren maupun momentum ya. Gitu. Jadi indikator ini tinggal di placement aja di TradingView atau di aplikasi chart yang lain tanpa harus menarik garis ya secara manual. Jadi sudah tinggal kita baca saja. Kemudian tipe trading dengan MACD ini ada 3 ya. Yang pertama, MACD itu sendiri dikonfirmasi dengan volume. Volume perdagangannya sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kemudian tipe trade yang kedua itu dengan bearish divergent gitu, dengan tools MACD juga. Kemudian yang ketiga ada bullish divergent dengan tools MACD juga. Jadi biasanya sering disebut MACD bearish divergent, MACD bullish divergent gitu. Nah, divergent itu apa sih? Divergent itu artinya berbeda ya, perbedaan. Jadi perbedaan antara titik pergerakan harga dengan titik pergerakan si MACD-nya itu sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sebelum kita akan belajar cara tradingnya, kita akan mengenal dulu pergerakan MACD itu sendiri ya. Jadi MACD itu yang indikator yang bawah ini ya. Ini tinggal ditambahkan indikator saja dan akan muncul garis seperti ini, tidak perlu disetting lagi gitu. Nah, ketika harga itu naik, MACD-nya biasanya sih juga ikut naik gitu. Seharusnya ya ikutan naik seperti ini. Kemudian ketika dia turun, nah MACD-nya juga akan turun ya. Ketika dia mulai naik lagi, dia akan naik lagi. Ketika dia turun, nah ini dia turun juga ya di sini ya. Kemudian dia naik sedikit, nah ini naik, kemudian ini naik gitu. Kemudian dia turun lagi di area sini, MACD-nya ikutan turun ya. Dan ini naik sedikit, ini juga naik sedikit, dan ini sedang turun gitu. Nah ini tinggal momentum dia akan naik itu seperti apa gitu. Jadi pergerakan MACD dan harga ini biasanya sih sejalan ya, seperti ini gitu. Nah, bagaimana trading dengan MACD ya? Jadi di MACD itu ada garis ya di sini ya. Ada golden cross, ada dead cross juga ya. Mirip seperti di MA, di moving average yang materi sebelumnya. Jadi strategi tradingnya adalah ketika ada muncul bar hijau atau plus 1 ya. Ini nilainya kan 0 ya. Ini nilai seimbangnya, keseimbangannya kan 0. Ketika ada plus 1 ya di MACD-nya atau bar warna hijau ya di sini di atas angka 0, dengan volume gitu, diikuti dengan volume break MA20, ini ada indikasi untuk buy ya. Jadi nggak cuman dia naik sedikit-sedikit seperti ini, tapi kita harus konfirmasi juga ada volume yang naik di atas MA20 ya. Jadi kalau kecil segini ya kemungkinan dia naiknya juga nggak kenceng ya, tapi ini kan diikuti dengan volume yang tinggi juga gitu. Nah kalau ini kan beda, ini langsung tinggi ya gitu. Nah ini juga tinggi, jadi ini ada indikator untuk buy kita ya di area sini gitu. Ketika ada golden cross si garisnya ini gitu. Nah dia akan naik ya, naik, kemudian dia akan menuju ke titik tertingginya, kemudian dia akan suatu saat akan turun. Nah momentumnya itu. Nah ini momentumnya dia ada dead cross ya di sini. Bersamaan juga di sini akan muncul bar di bawah angka keseimbangannya 0 minus 1 gitu di area sini, diikuti dengan volume juga walaupun volumenya nggak kuat ya gitu. Kemudian di sini disusul dengan banyak volume. Nah di sini saat dead cross seperti ini kita pertimbangkan untuk sell ya. Nah kalau misalnya sahamnya itu di saham yang sedang bergerak uptrend, kita bisa pertimbangkan sell sebagian dulu. Nanti kalau misalnya dia golden cross lagi, kita bisa beli tambah lagi gitu, yang dijual sebagian ini bisa kita belikan di area sini gitu kalau di saham-saham uptrend gitu. Seperti itu cara trading dengan MACD dan konfirmasi dengan volume gitu. Itu tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua adalah MACD bearish divergent ya. Ketika harganya naik,
namun MACD-nya turun gitu ya. Jadi ada yang namanya MACD bearish divergent. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ketika titik pergerakan harga itu dihubungkan ya, dia ini kan bergerak naik ya, dari sini ke sini naik, namun MACD-nya itu titiknya menurun gitu. Jadi ini yang disebut bearish divergent. Kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Jadi ketika saham itu rally, dia kan nggak mungkin MACD-nya juga langsung naik terus ya. Jadi dia MACD-nya itu nggak ngejar si harga itu. Jadi dia butuh keseimbangan. Jadi ada proses penurunan si MACD-nya itu. Jadi ini ada perbedaan antara pergerakan harganya ya, titik pergerakan harga dengan titik pergerakan si MACD-nya. Lalu bagaimana kita tradingnya ya? Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya harga bawah sih ya memang bisa ini ya pertimbangan untuk exit ya kalau udah ada indikasi MACD-nya turun nih dan harganya mulai naik gitu. Itu udah indikasi untuk mengurangi porsi gitu. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, nah ini bisa dimanfaatkan. Dia akan retest di titik dari awal dia mulai terjadi divergent itu. Nah, titik mulainya divergent kan di sini. Di sini kan dia naik, tapi di sini dia turun. Ini sudah titik divergent ya, titik perbedaan. Nah, koreksinya biasanya dia di titik puncaknya ini, kemudian kalau dia jebol dia di low-nya dari titik si awal dari divergent itu sendiri gitu. Jadi ketika dia titiknya tinggi, dia akan turun ya, namanya juga bearish ya, bearish turun di puncak tertingginya pada saat awal divergent atau bisa ke low-nya pada saat awal divergent gitu. Jadi teman-teman bisa tungguin di area sini atau di area sini. Lalu bagaimana dengan targetnya ya? Targetnya kita pakai resist terdekatnya saja, bisa dengan klasik atau dengan MA ya, kalau misalnya pakai MA gitu. Jadi ini terdekatnya ya yang di sini, area sini aja gitu. Nah ini kena ya. Jadi kalau kita beli di area sini, kita bisa jual di area sini. Seperti itu untuk cara trading dengan MACD bearish divergent ya gitu. Kalau kita punya di bawah, kita pertimbangan untuk keluar. Kalau kita belum punya barang, kita bisa tunggu di area-area pantulannya seperti itu. Kemudian tipe yang ketiga adalah MACD bullish divergent ya. Kebalikannya, ketika harganya dia turun, ini titik harganya kan turun ya, namun MACD-nya mulai naik ya, dia penurunannya tajam tapi MACD-nya nggak ngejar turun, jadi dia butuh keseimbangan ya di sini gitu. Jadi ada kenaikan sebentar gitu di MACD-nya. Jadi ada perbedaan di sini yang disebut dengan bullish divergent. Nah, cara tradingnya adalah ketika dia itu mantul dan muncul bar tinggi seperti ini adalah area entry kita ya di sini. Kemudian targetnya di mana gitu? Targetnya adalah titik tertingginya saat dimulainya divergent itu gitu. Jadi kalau misalnya ini ada dua nih di atasnya sini, misalnya titiknya itu kita bisa bikin targetnya itu yang terdekat gitu ya. Nah ini kan kebetulan muncul barnya itu sama dengan titik low-nya yang mulai divergent, jadi masuknya di sini, keluarnya bisa di sini gitu. Tapi kalau misalnya kejadian barnya itu ternyata di bawah sini nih, di area sini, ini adalah target yang pertama, kemudian ini target keduanya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang misalnya nyangkut ya, punya harga di atas sini, masih punya kesempatan untuk average down saat ada momentum divergent ini gitu. Tapi untuk teman-teman yang belum punya barang, teman-teman harus tunggu momentum saat ada muncul bar tinggi seperti ini baru kita masuk ya. Biasanya juga diikuti dengan MACD yang mulai naik atau golden cross seperti itu. Itu 3 tipe trading dengan menggunakan MACD. Lalu kita ke contohnya ya. Yang pertama dengan bearish divergent ya, ini di saham GZCO. Belum lama ini harganya, titik pergerakan harganya ini naik ya di time frame daily. Kemudian di MACD-nya ini menurun. Nah, ini ada perbedaan ya pergerakannya gitu. Perbedaannya adalah harganya naik, MACD-nya turun. Jadi ada kemungkinan dia bearish ya. Bearish-nya targetnya kemana? Ke titik tinggi mulai di awali si divergent itu. Nah ini kebetulan langsung mantul. Ini kalau misalnya tembus ke bawah bisa ditunggu di titik terendah saat dimulainya divergent itu gitu. Jadi di area sini bisa dilakukan spec buy juga gitu. Nah ketika dia sudah mantul ini berarti divergentnya sudah selesai, seperti itu contohnya.
Kemudian contoh yang kedua ya, harganya naik, MACD-nya juga turun. Ketika dia koreksi, dia ke titik yang di sini ya, kemudian ternyata dia mantul, ya sudah, ini kalau sudah mantul berarti divergennya sudah selesai, seperti itu. Nah, contoh untuk bullish divergent ya, ketika harganya ini mulai turun, kemudian MACD-nya ini naik ya. Nah, di sini ada muncul bar tinggi ya. Seperti teori tadi, ketika awal munculnya kan di perbedaannya di area sini ya. Nah, ini ada titik tertingginya ya di sini. Nah, ini adalah target buy pertamanya ya ketika dia muncul. Nah, ini kan udah di area tertingginya. Nah, ini bisa ke resist selanjutnya. Seperti itu cara tradingnya. Kemudian ini di saham BWPT juga ada harganya turun, kemudian MACD-nya bergerak naik ya. Ini muncul bar tinggi, nah ini area buy-nya. Kemudian pas di low-nya juga, dan targetnya ya titik tertinggi di area mulainya divergent ini gitu. Kalau misalnya ini ya agak dekat ya, ini bisa dijadikan sebagai target yang kedua ya. Dan ini pas kena juga, cuman agak lama ya, dia ada proses turun gitu. Jadi kalau misalnya pakai divergent, bisa pakai resist, bisa yang penting cuan juga bisa gitu. Strategi ini cocoknya untuk swing pendek ya, karena kalau pakai time frame daily ini pergerakannya cukup memakan waktu gitu. Nah, bullish divergent dan bearish divergent ini juga bisa di time frame lebih kecil dari daily ya, atau lebih besar dari daily juga gitu. Jadi kalau saya sarankan mending di time frame lebih dari 1 jam gitu, untuk atau setengah jam ke atas gitu ya. Kalau misalnya setengah jam ke bawah itu kita nggak akan sempet menggambar-gambar seperti ini atau memikirkan seperti ini gitu. Jadi cocok untuk time frame 30 menit ke atas lah, itu cocok untuk digunakan strategi bullish atau bearish divergent MACD ini. Yang materi tentang trading menggunakan MACD ya, ada MACD dengan konfirmasi volume, ada MACD bullish divergent, ada MACD bearish divergent ya. Mudah-mudahan bermanfaat, selamat berlatih. Dan metode ini nggak selalu cocok untuk semua orang, jadi bisa di test back dulu, dirasakan dulu time frame mana yang paling nyaman dan menghasilkan cuan, itulah yang paling cocok style trading yang teman-teman bisa gunakan. Jangan lupa di like, share, dan subscribe YouTube channel ini, semoga makin berkembang selalu dan kita bisa konsisten cuan selalu. Terima kasih.